Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia kelas 1. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan selalu bahagia. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Baik, tema kita pada pekan ini masih tentang kegemaranku. Masih ingat teman-teman, arti dari kegemaranku. Kita ulas kembali. Kegemaranku adalah sesuatu yang kamu sukai dan kamu senang melakukannya. Nah, lihatlah gambar di layar. Siapa yang suka menggambar? Lalu, gambar apa biasanya yang kamu buat? Di layar ada gambar. Apa itu teman-teman? Boleh ditebak. Baik, subtema pelajaran kita pada pekan ini yaitu gemar menggambar. Sudah ada contoh gambar yang dibuat. Ada gambar apa teman-teman? Di sana ada sapi, ada perkampungan atau rumah, ada sungai atau danau, dan ada orang-orang di sekitarnya. Jadi, menggambar adalah kegiatan yang menyenangkan. Kamu juga pasti suka. Semua anak senang menggambar. Kamu dapat bercerita dengan gambar. Kamu dapat menikmati keindahan lewat gambar. Menggambar dapat membuat hatimu senang. Siapa yang suka menggambar angkat tangan? Terima kasih. Nah, lalu lagu tema gemar menggambar sebagai berikut. Nadanya Hei ya teman-teman. Ustazah Yanti contohkan terlebih dahulu. Hai teman, ayo kita menggambar menggunakan pensil warna, krayon, pena, cat air. Hai teman, yuk kita berkreasi, gunakan semua ide dan imajinasimu. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Boleh ya mencoba ya lagu temanya. Baik, materi bahasa Indonesia hari ini yaitu tentang belajar menulis. Angkat tangan yang sudah bisa menulis. Angkat tangan yang menulisnya sudah berani banyak. Terima kasih yang mengangkat tangan. Ya, menulis adalah suatu kegiatan untuk membuat suatu catatan atau informasi pada suatu buku dengan menggunakan huruf atau aksara. Biasanya menulis menggunakan buku dan pensil. Lalu, tahukah tidak teman-teman, dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang berbunyi bahwasanya ikatlah ilmu dengan menulis. Jadi dalam Islam menulis itu penting supaya kita tidak mudah lupa dengan ilmu yang kita dapatkan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang belajar menulis. Bagaimana ya belajar menulis itu? Apalagi kita masih kelas 1. Tentunya ada teman-teman yang sudah bisa menulis dan ada juga yang masih belajar. Kita pelajari bersama-sama ya.
Adapun cara belajar menulis dibagi menjadi 4, teman-teman. 4. Antara lain, yang pertama, stretching. Nah, metode ini juga disebut menebalkan atau menelusuri. Hal ini bertujuan untuk melancarkan kemampuan menggunakan otot-otot kecil seperti otot-otot di tangan dan jari. Itu disebut motorik halus. Nah, di tangan kita itu ada otot, teman-teman. Ototnya otot-otot kecil. Nah, caranya bagaimana? Cara metode ini yaitu biasanya teman-teman belajar menulis ada huruf yang titik-titik saja. Seperti ini contohnya. Di sini ada huruf A. Lalu cara mengerjakannya, teman-teman menebalkan. Ikuti arah titik-titik ini dan tebalkan oleh pensilmu. Ini yang belum ditebalkan. Kemudian ketika kamu kerjakan sudah seperti ini. Jadilah huruf A. Ditelusuri, kemudian ditebalkan menggunakan pensilmu. Ini sangat mudah ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. A, A, A. A, A, A. Nah, ini ditebalkan oleh teman-teman ya. Kemudian selanjutnya cara belajar menulis yaitu yang kedua, metode baca tracing. Apa itu? Yaitu menghubungkan garis antara kata dengan gambar. Lihat contohnya. Di sini ada gambar bola, beca, dan sebagainya. Ada 5 gambar. Dan di bawahnya ada kotak-kotak yang berisi huruf-huruf. Di sini banyak sekali, ada huruf B, huruf E, huruf W, O, dan lain sebagainya. Lalu, cara mengerjakannya atau cara belajar menulisnya yaitu temukan kata, lalu lingkari. Di sini ada bola. Cari kata di sini bola. Mana teman-teman coba tebak. Bola. Nah, yaitu ada di sini. Bola. B-O-L-A. Lalu ditebalkan di sini. Dilingkari. Dilingkari dengan alat pensil. Itu cara belajar menulis metode ini. Kemudian ada lagi beca. Beca mana ya tulisan beca? Nah, di sini beca. Ya, jadi banyak sekali metode menulis supaya kamu tidak jenuh. Dan lain sebagainya sampai cili. Bola. Beca. Besi. Lalu digambar juga ada ciku. Ciku ada di sini. Ciku. Oh, maaf, di sini ciku. Lalu di sini cili. Cili. Seperti itu. Kamu membuat garis lingkaran. Lalu yang selanjutnya yaitu menghubungkan gambar dan kata. Ya. Di sini ada gambar, kemudian kata. Kamu hubungkan. Ini gambar apa, teman-teman? Ya, air. Di sini di mana tulisan air? Coba tebak, coba tunjuk teman-teman. Apakah ini? Ini? Betul sekali ini. Lalu diberi garis lurus ke sini. Lurus. Begitu juga ini. Ini gambar apa? Apa ayam? Ini bebek. Nah, lalu di sini dicari kata bebek mana? Di mana coba? Coba tunjuk. Betul, bebek ada di sini. Kita beri garis dan sampai selesai di sini. Air, bebek arahnya ke sini. Cabe. Lalu drum ada di atas. Berarti kita ambil garis ke atas. Drum. Lalu ember. Sampai selesai. Nah, metode yang ketiga yaitu meniru tulisan.
Anak-anak memilih tulisan atau kata yang ada. Biasanya metode ini banyak dipakai untuk menugaskan teman-teman, misalnya tulislah materi berikut ini atau rangkumlah materi berikut ini. Nah, di sini simpel contohnya teman-teman mudah. Ada huruf di dalam kotak, kemudian di bawahnya ada kotak yang kosong. Teman-teman tinggal meniru saja mengikuti kata yang di atas. Di atas ada tulisan es krim. Teman-teman tinggal menulis es krim. Panas, panas. Dingin, tulis teman-teman dingin. Wortel, ditulis wortel sama persis. Buah, buah. Sayur, sayur. Caranya menulis sesuai dengan kata di atasnya. Jadilah seperti ini. Ini juga cara belajar menulis, teman-teman. Selanjutnya, nah yang ketiga yaitu mengisi titik-titik. Ini sebenarnya yang keempat ya, mengisi titik-titik. Anak-anak mengisi titik-titik. Contohnya, di sini ada gambar. Di sini juga ada gambar. Ada 3 gambar, di sampingnya ada titik-titik. Teman-teman isi dengan huruf-huruf. Nah, ini gambar apa ya teman-teman? Biasanya dari kamar mandi. Fungsinya untuk membersihkan tubuh kita. Betul, sabun. Nah, bagaimana tulisan sabun? Apa saja hurufnya? Ada S, A, B, U, N, sabun. Teman-teman, isikan di titik-titik ini. S, A, B, U, N, sabun. Jadinya seperti ini. Kemudian di sini ada gambar apa? Ada gayung, ada air, ada anak yang sedang mandi. Ini gambar mandi, teman-teman. Kata mandi apa saja? M, A, N, D, I. Dituliskan di sini satu persatu. M, A, N, D, I. Jadilah seperti ini. Kemudian ada gambar apa ya teman-teman? Ada botol. Biasanya di kamar mandi. Ya, benar, shampoo. Huruf shampoo apa saja? SAMPO. Silakan tuliskan di sini di titik-titik per hurufnya. Jadilah seperti ini. Kemudian, alhamdulillah, kesimpulan pada pelajaran kali ini itu ada 4 belajar menulis atau cara belajar menulis yang bisa kita pelajari agar memudahkan kita belajar menulis dengan baik dan benar. Jadi teman-teman, menulis tidak melulu harus langsung banyak atau langsung berbentuk kata atau kalimat yang panjang sekali. Tapi jika kamu masih belum terbiasa, kamu bisa mencoba 4 cara di atas ya. Kalau misalnya kamu sudah bosan metode yang pertama, kamu bisa ke metode yang kedua dan lain sebagainya. Sampai kamu terbiasa, tanganmu terbiasa menulis dengan baik dan benar. Apalagi nanti teman-teman ketika sudah kelas 2, kelas 3, atau kelas 6 menulisnya sudah banyak sekali. Nah, lalu hikmah pelajaran kali ini yaitu belajar menulis itu mudah teman-teman jika kita mengetahui ilmunya atau caranya dengan benar atau step by step caranya. Begitu teman-teman. Dan otot tangan kita jika sudah terlatih itu kamu akan mudah menulis. Salah satu cara melatih otot tangan kita juga dengan makan dengan mandiri atau sendiri, tidak disuapi ayah bundanya ya teman-teman atau pendampingmu di rumah. Itu akan melatih otot tangan kita supaya kamu bisa menulis dengan banyak, tidak mudah lelah ketika menulis. Nah,
sudah ke lembar project, teman-teman. Lembar projectnya di sini ada apa teman-teman? Ada cerita. Sini ada gambar, ada 4 orang, ayah, ibu, kakak, dan adik. Di sini perintahnya, ayo mengamati. Teman-teman amati lalu baca kalimat di sini. Setelah itu, berikut ini proyeknya. Proyeknya, informasinya, salin dan gambarlah sesuai kreasimu proyek di samping pada buku tulismu. Buku bahasa Indonesia berarti ya teman-teman. Di sini ada 4 gambar teman-teman. Sebelumnya kamu tulis dulu dari sini sampai sini, ditulis lengkap. Kemudian kamu gambar. Nah, di sini ada gambar mobil, perkotaan, lalu ayam, dan bunga. Gambarnya tidak harus persis dengan di sini teman-teman. Kamu bebas, misalnya mobilnya mobil Tayo atau mobilnya mobil yang sederhana saja, itu boleh. Lalu misalnya ini bunganya hanya satu saja, di sini gambarnya ada banyak bunga. Kamu misalnya hanya siap menggambar satu bunga saja, tidak apa-apa. Dan tidak harus persis seperti ini, sesuai kreasimu saja ya. Lalu di sampingnya ada tulisan. Silakan kamu tulis juga. Jadi semua yang ada di sini di Ayo Berlatih silakan salin olehmu ya. Lalu pasangkan gambar tersebut menggunakan garis lurus seperti salah satu metode belajar menulis yang sudah Yanti jelaskan sebelumnya. Ini gambar apa? Mobil. Nah, mobil biasanya menjadi kegemaran atau kesukaan siapa dari cerita yang digambar atau slide sebelumnya. Apakah ibu, ayah, paman, bibi, dan sebagainya. Nah, jika kamu sudah mengetahui jawabannya, silakan tarik garis lurus. Itu teman-teman proyeknya ya. Mudah kan ya? Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tentunya pastikan belajar kembali di rumah. Jika kamu tidak mengerti dan belum paham, kamu bisa bertanya kepada ibu gurumu nanti ketika kegiatan video call pembelajaran. Atau langsung bertanya kepada ayah ibu atau pendampingmu di rumah. Pastikan tidak malas belajar, harus tekun dan rajin belajar dan mengerjakan proyekmu dengan baik. Karena kamu sekarang sudah kelas 1 SD, kamu sudah dewasa, kamu sudah besar. Kamu pasti bisa dan kamu pasti hebat. Kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.